Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aimee Fadila. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas pengantar bisnis saya, yaitu untuk memenuhi tugas tengah semester saya. Baiklah, langsung saja. Selamat pagi, Ibu dosen. Nah, di sini pernahkah kita merasa bahwa liburan saat ini seringkali terasa hambar, hanya datang, foto, lalu pulang tanpa membawa kesan mendalam. Hari ini saya Ayu dengan bangga memperkenalkan Happy Holiday Tour and Travel. Kini hadir bukan sekedar sebagai agen perjalanan, melainkan sebagai partner Anda untuk menemukan makna di setiap perjalanan melalui konsep unforgettable experience and local wisdom. Nah, jadi tentang perusahaan ini itu sektor industri pariwisata yang berfokus pada pengalaman wisata berbasis komunitas dan edukasi. Karakteristiknya adalah layanan personalisasi yang menonjolkan aspek berkelanjutan. Di Happy Holiday, fokus utama kami adalah ecotourism and edutourism. Kami percaya bahwa pariwisata masa depan adalah pariwisata yang berkelanjutan. Kami spesialis dalam layanan Custom Z Tour yang menunjukkan interaksi komunitas, pendidikan budaya, dan pelestarian alam, khususnya di wilayah Jambi dan sekitarnya. Di sini ada tempat wisata yang pernah kita bawa audiens, membawa para tamu untuk mengenalkan Jambi, itu kota Jambi. Terus ada visi misi. Jadi visi usaha kita ini menjadi penyedia jasa perjalanan yang memperkenalkan kekayaan budaya dan alam Indonesia secara bertanggung jawab. Visi kami besar, kami ingin memperkenalkan kekayaan budaya dan alam Indonesia secara bertanggung jawab ke mata dunia. Untuk mencapai itu, misi kami adalah memberikan pelayanan prima dan yang paling penting mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di setiap destinasi yang kami tuju. Terus ada bentuk organisasi dan value proposition. Bentuk organisasi itu seperti firma atau CV dengan struktur yang terdiri dari divisi operasional atau tour planner, divisi marketing dan sales, dan divisi keuangan dan legal. Yang kedua itu ada value proposition, yaitu unforgettable experience. Local wisdom, kami menawarkan paket wisata yang jarang ditemukan, off the beaten path, dengan pendampingan pemandu lokal ahli. Mengapa kami ada? Saat ini banyak wisatawan jenuh dengan mass tourism atau wisata massal yang kaku dan minim interaksi. Solusi yang kami tawarkan adalah paket wisata yang eksklusif yang dirancang sesuai minat atau interest batch. Kami membawa wisatawan ke rute-rute unik yang jarang ditemukan di paket travel biasa. Lalu nilai jual utama kami adalah pendamping oleh pemandu lokal ahli yang memahami cerita di balik setiap tempat. Secara organisasi, kami dikelola secara profesional dengan divisi operasional, marketing, dan legal yang siap memastikan keamanan dan kenyamanan setiap klien. Ada identifikasi masalah, solusi, dan lingkungan bisnis. Banyak wisatawan merasa jenuh dengan paket wisata massal yang
telah saya jelaskan tadi. Yang kaku, yang kurang memberikan interaksi budaya, yang mendalam. Itu tuh seperti tour guide yang yang free di tempat wisata itu. Mereka cuma sedikit menjelaskan tentang sejarah tempat wisata yang ada di situ. Nah, solusi kami adalah layanan paket wisata eksklusif yang dirancang sesuai minat interest pet dengan rute yang dirancang khusus, di mana tour guide yang kami berikan itu sangat mengetahui dan mempunyai profesional mendalam untuk menjelaskan tempat wisata yang akan dikunjungi. Oke, lanjut kelayakan komersial dan pemodelan bisnis. Jadi ada analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi analisis ini membantu menentukan siapa pelanggan Anda, bagaimana memposisikan merek kami di mata mereka. Itu ada segmenting, membagi pasar berdasarkan demografi, usia 25-45 tahun, geografis, pendudukan kota besar, dan psikografis individu yang menyukai pengalaman autentik dan eksplorasi budaya. Targeting menargetkan milenial dan Gen Z profesional yang memiliki pendapatan stabil namun terbatas dalam hal waktu merancang perjalanan atau time for money rich. Positioning memastikan Nusantara Journey sebagai penyedia wisata eksperiensial yang autentik dan bertanggung jawab, bukan sekedar agen penjual tiket. Lalu ada analisis SWOT. Instrumen ini menilai kesehatan bisnis dari waktu internal dan eksternal. Strategi kekuatan memiliki jaringan pemandu lokal yang ahli, kemampuan kustomisasi paket perjalanan, dan menggunakan teknologi untuk efisien pemesanan. Nah, terus ada weakness, kelemahan, ketergantungan pada musim liburan, dan biaya operasional awal untuk survei destinasi. Ada peluang meningkatkan training ekotourism atau soul travel pasca pandemi yang mengedepankan kualitas dari mana kuantitas perjalanan. Yaitu ada ancaman persaingan harga yang ketat dari online travel agen. Biasanya ketidakpastian kondisi ekonomi yang mempengaruhi minat belanja untuk wisata. Nah, di sini kita lihat apa yang kami tawarkan di Jambi. Kami melihat paket khusus untuk mengeksplorasi jembatan Gentala Arasi, kedamaian di Candi Muara Jambi, hingga kemegahan Tugu Kris Ginjai. Setiap tempat ini kami kemas dengan narasi sejarah yang kuat. Lalu siapa pasar kami? Kami menyasarkan operasional muda, milenial, dan Gen Z yang tinggal di kota besar. Mereka adalah kelompok yang memiliki pendapatan stabil namun tidak punya banyak waktu untuk merencanakan perjalanan sendiri. Kami memposisikan diri sebagai penyediaan wisata autentik, bukan sekedar penjualan tiket. Lalu kami sangat memahami kondisi bisnis kami. Kekuatan kami ada pada jaringan pemandu lokal dan teknologi pemesanan yang efisien. Meskipun ada ancaman dari agen travel online besar, kami yakin Translow Travel dan Ecotourism pasca pandemi adalah peluang emas yang menguntungkan model bisnis kami. Lanjut ada strategi penetrasi pasar. Strategi ini untuk menarik konsumen pertama saat bisnis baru. Jadi usaha ini diluncurkan pemasaran berbasis konten atau visual storytelling, mengunggah konten berkualitas tinggi di Instagram dan TikTok yang menonjolkan sisi unik dan tersembunyi dari destinasi wisata untuk memicu rasa penasaran atau fear or missing out. Lalu ada program Early Bird and Referral.
memberikan potongan harga signifikan bagi 50 pelanggan pertama dan sistem bonus bagi pelanggan yang berhasil mengajak teman atau keluarga. Lalu ada kemitraan komunitas bekerja saat dengan komunitas hobi seperti komunitas fotografi atau hiking untuk memperkenalkan paket perjalanan perdana pada anggota mereka. Lalu ada bisnis model canvas atau BMC. Itu ada 9 elemen inti untuk memetakan model bisnis saya, yaitu ada customer segments, seperti profesional moda, pasangan, komunitas hobi. Lalu ada value proposition, pengalaman wisata autentik, pemandu lokal ahli, perjalanan kostum. Lalu ada channels, itu seperti media sosial, website, dan aplikasi perpesanan. Lalu ada customer relationship, pelayanan personal, komunitas, loyalitas, testimoni, dan feedback aktif. Yaitu ada revenue streamers, itu seperti margin dari paket wisata, biaya yang perencanaan perjalanan, komisi mitra. Lalu ada key aktivitas, itu perancangan rute wisata, manajemen pemasaran, koordinasi lapangan. Lalu ada key resource, itu seperti database pemandu lokal, sistem reservasi, merek atau brand. Lalu ada key partner, itu penginapan lokal, penyedia transportasi, pemandu wisata lokal. Lalu ada konstruktor, itu biaya pemasaran, operasional survei, gaji atau honor pemandu. Lalu ada biaya teknologi. Terus ini ada rencana keberhasilan atau roadmap and action plan. Itu tujuan jangka panjang itu 6 bulan menjadi kerjasama dengan 5 pemandu lokal di 5 destinasi utama di kota Jambi. Utama di Indonesia, khususnya kota Jambi. Tujuan jangka panjang itu 2 tahun menjadi mitra utama untuk agen travel internasional yang ingin membawa wisatawan ke Indonesia. Jadi smart goals-nya adalah menyelesaikan 10 paket perjalanan domestik dalam 6 bulan pertama dengan tingkat kepuasan pelanggan minimal 4,5 per 5 0. Jadi action plan-nya itu seperti bulan 1-2 bulan itu survei lapangan ke destinasi terpilih dan membentukkan kemitraan lokal. 3-4 bulan itu peluncuran paket perdana melalui media sosial dan promo diskon. Bulan 5-6 evaluasi kinerja pemandu dan testimoni pelanggan untuk perbaikan layanan. Jadi untuk memulai ini kami akan gencar melakukan visual storytelling di media sosial untuk memicu dan penasaran audiens. Model bisnis ini kami sangat terukur. Kami membangun ekosistem dengan mitra penginapan dan transportasi lokal. Lalu ada trip yang pernah kami buat itu tempat wisatanya itu ada berkunjung ke Candi Muara Jambi, Taman Anggrek, Tugu Kresi Genjai, dan Gentala Arasi. Nah, fasilitasnya itu ada mobil HIC itu 4-8 pax, tiket masuk, makan siang, pemandu, dan dokumentasi. Jadi paket harga ini ada 1-2 orang itu 800.000 per pax. 5-10 orang itu 375.000 per pax. Lebih dari 10 orang itu menyesuaikan. Jadi kami menawarkan harga yang sangat kompetitif untuk paket individu mulai Rp800.000, sementara untuk grup, untuk keluarga bisa lebih hemat, yaitu sekitar Rp375.000.
Rp375.000. Harga ini sudah mencakup fasilitas lengkap, kendaraan, makan, tiket masuk, pemandu, hingga dokumentasi perjalanan. Nah, sebagai penutup, Happy Holiday adalah tentang menciptakan jejak yang berarti bukan sekedar perjalanan. Kami mengundang semua untuk mengeksplorasi lebih dalam bersama kami. Baiklah, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.